Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Hanan Tahdi Ramansyah dari D4 Teknik Otomasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mendemokan tugas individu dari praktikum troubleshooting PLC, yang mana sebuah chiller memiliki sistem kendali dengan karakteristik MISO atau Multiple Input Single Output. Berikut adalah spesifikasi sensor yang digunakan. Yang pertama adalah sensor suhu RTD PT100 dengan output sinyalnya 0 sampai 5 VDC dengan range perhitungan antara 0 sampai 200 derajat Celcius. Yang kedua adalah sensor ultrasonik dengan spesifikasi ultrasonic level transmitter dengan output sinyalnya 4 sampai 20 mA dengan measuring range-nya 0 sampai 10 meter. Untuk aktuatornya adalah motor fan dengan input sinyalnya 0 sampai 5 VDC dengan kecepatan RPM atau kecepatan putarnya adalah 0 sampai maksimalnya 1800 RPM. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, konsep pengendalian sistem tersebut jika temperatur semakin panas dan level air semakin tinggi, maka motor fan akan berputar lebih cepat untuk mendinginkan air di dalam chiller. Berdasarkan konsep tersebut, maka dibuatlah perencangan sistem fuzzy dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, metode fuzzy-nya adalah metode Sugeno-Ordenol. Lalu deklarasi variabelnya adalah temperaturnya dingin, trap MF-nya atau trapesium functionnya 0, 0, 20, 30, sedang, dan panas. Lalu levelnya rendah, sedang, dan tinggi. Nah, aturan dasarnya adalah jika temperaturnya dingin dan levelnya rendah, maka kecepatan menjadi pelan. Jika temperatur dingin dan levelnya sedang, maka kecepatan juga pelan. Berikut rules-nya dari nomor 1 sampai nomor 9. Nah, tugasnya adalah buatlah programan analog menggunakan scaling untuk menyesuaikan resolusi analog 0 sampai 8000 dengan spesifikasi sensor maupun aktuator di atas. Yang kedua adalah buatlah program function block untuk kasus fuzzy-nya, lalu integrasikan pemrograman analog dengan function block fuzzy, serta yang terakhir, rancang sebuah human machine interface yang dapat merepresentasikan sistem tersebut serta disimulasikan. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah program analog menggunakan scaling untuk menyesuaikan resolusi analog 0 sampai 8000. Nah, di sini saya memiliki program scaling analog. Yang pertama menggunakan move dengan input analog 1. Yang kedua adalah input analog 2, move juga. Dengan destinasinya di sini 2005 serta 2006. Selanjutnya untuk scaling dari sensor RTD, yang pertama kita masukkan input analognya, lalu nilai sensor atau nilai tujuan terkecilnya dengan parameter pertama, serta akan di scaling dan disimpan di dalam memori D5 dan dikonversikan 16 bit to float atau nilai float. Nah, di sini apabila kita coba, nah kita hidupkan sistemnya dulu, teman-teman. Untuk input analognya, semisal kita beri nilai dia 8000. Untuk input analog yang kedua juga 8000. Maka nilai yang keluar adalah setengah dari nilai spesifikasi dari yang sudah diberikan. Ambil contoh, kita lihat di sini. Nah, temperaturnya adalah 200 dengan distance-nya 10. Seperti itu, teman-teman. Mohon maaf bukan setengahnya, tapi di ini nilainya di scaling. Dengan tadi resolusinya kan 8000.
yang ultrasonik juga 8000, mendapatkan hasil temperatur 200 serta distance-nya 10 meter, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, buatlah programan function block untuk kasus fuzzy di atas. Nah, sebelum kita beranjak ke function blocknya, terlebih dahulu kita harus melihat hitung-hitungan yang terdapat di dalam MATLAB. Nah, yang pertama, kita buat dua input, yaitu input PT100 atau sensor suhunya. Yang kedua adalah ultrasonik, dengan outputnya 1 sebagai fan. Serta terdapat rules yang saya beri nama semuanya adalah fuzzy chiller. Nah, yang pertama untuk PT100, sesuaikan dengan spesifikasi yang sudah diberikan di dalam soal. Nah, Nah, di sini kan sudah ditetapkan nilainya apabila temperaturnya dengan yang dingin atau yang cold itu trap MF atau trapesium dengan nilai 00, 20, 30. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk yang sedang atau yang medium, nilainya adalah 20, 30, 40 dengan tipe triumph atau triangle 20, 30, 40. Sedang yang panas adalah trapesium lagi dengan nilai 30, 40, 200 dan 200. 30, 40, 200 dan 200, seperti itu. Nah, untuk yang ultrasonik terdapat 3 level, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dengan masing-masing untuk yang rendah adalah trapesium dengan nilai 0035 atau parameternya. Untuk yang medium adalah triangle atau TRMF 357, dan untuk nilai tingginya memiliki parameter 5, 7, 10, dan 10. Nah, selanjutnya apabila kita sudah memasukkan deklarasi variabel inputnya, maka kita bisa beranjak ke fan atau aktuatornya. Terdapat 3 kategori, yaitu slow, medium, dan high. Untuk yang slow, parameternya 500. Untuk yang medium, parameternya adalah 1000, serta yang paling tinggi yang high, parameternya adalah 1800. Nah, untuk rules-nya bisa kita lihat di view rules. Nah, di sini terdapat rules yang bisa kita simulasikan. Tapi terlebih dahulu kita harus mengisi rules-nya. Nah, kita harus mengisi dulu rules editornya, yaitu kita samakan seperti aturan dasar yang sudah ditetapkan dalam tugas individu kali ini. Seperti jika temperaturnya dingin dan levelnya adalah rendah, level ultrasoniknya, maka kipasnya pelan. Seperti itu sampai poin nomor 9. Jika sudah, kita bisa mensimulasikan sistem kontrol fuzzy kita seperti ini. Nah, seperti apabila nilai sensor suhunya itu sampai 200, katakanlah kita ambil nilai tengahnya 100, dan ultrasoniknya levelnya 0 sampai 10, katakanlah kita ambil 4. Nah, maka kipas berputar dengan kecepatan dengan batasan atau boundariesnya 0 sampai 1800 rpm. Kipas berputar mungkin sekitar 1400. Ini 1,4 E ditambah 0,03, seperti itu. Apabila kita sudah membuat simulasi atau rancangan dari fuzzy kita bisa beralih ke CX Programmer lagi. Kita masuk ke function block.
insert function block, struktur teks. Nah, karena saya kebetulan sudah membuat struktur teksnya, mari kita buka yang saya beri nama fuzzy chiller ini. Yang pertama, kita harus mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu, yaitu terdapat slow, high, dan medium untuk kipasnya, untuk fan-nya, serta 9 rule yang tadi sudah kita lihat dalam tugas individu aturan dasarnya, serta ultrasonic high, ultrasonic medium, ultrasonic low, serta sensor RTD hot, RTD medium, RTD cold. Nah, apabila variabel-variabelnya sudah dideklarasikan, kita deklarasikan inputnya, yaitu terdapat RTD serta ultrasonic, sedangkan outputnya terdapat motor fan. Apabila sudah, yang pertama yang kita lakukan adalah fuzzification, atau kita ubah atau kita berikan parameter seperti yang sudah ditetapkan di dalam tugas individu, seperti jika suhu RTD kurang dari 20, lalu coba kita lihat di sini. Nah, jika RTD kurang dari 20, berarti kurang dari 20, maka cold nilainya 1, serta medium dan hot nilainya adalah 0. Nah, sebaliknya, kecepatan. Nah, else if jika RTD lebih dari 20 dan RTD kurang dari 30, berarti nilainya terdapat di medium, maka kita bisa menggunakan rumus gradient, yaitu rumus mencari titik dari perpotongan dua garis. Nah, seperti ini untuk jika RTD lebih dari 20 dan RTD kurang dari 30, berarti kan posisinya ada di medium. Maka untuk mencari nilainya kita bisa menggunakan gradient, yaitu 30 dikurangi RTD, maksudnya 30 di titik tengah ini dikurangi RTD. RTD tadi nilai yang kita masukkan, atau nilai dari sensor maksud saya, dibagi nilai tengahnya 30 dikurangi nilai minimal 20 untuk yang cold, karena dia ada di sisi kiri. Sedangkan untuk yang medium sendiri, nilai dari sensor itu RTD dikurangi 20 dibagi 30 dikurangi 20, atau titik tengahnya dikurangi titik minimal untuk yang medium, serta yang hot nilainya 0. Nah, jika RTD lebih dari 30, berarti kan posisi dia ada di hot. Dia posisinya ada di medium. Maka karena ini sama dengan else if RTD sama dengan 30 atau pas di 30, maka RTD underscore mediumnya bernilai 1, sedangkan RTD cold dan hotnya 0. Nah, untuk RTD lebih dari 30 dan RTD kurang dari 40, coba kita lihat lagi. Lebih dari 30 dan kurang dari 40. Nah, dia itu ada di sini, teman-teman. Bentar. Nah, RTD lebih dari 30 berarti lebih dari titik tengah medium, dan RTD kurang dari 40 berarti dia ada di perpotongan dua garis antara medium dan hot. Cara mencarinya sama, menggunakan gradient juga, tergantung dari sisi mana yang kita cari. Serta yang terakhir, RTD lebih dari sama dengan 40, maka RTD underscore cold-nya 0, mediumnya 0, serta hotnya 1. Berarti dia ada di sisi sini, teman-teman. Begitu pula berlaku untuk fuzzifikasi ultrasonic. Tinggal kita lihat membership function dari ultrasonic. Nah, seperti itu, teman-teman. Sangat mirip. Apabila kita sudah menuliskan programnya di dalam CX Programmer, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita compile terlebih dahulu si structure text-nya yang terdapat di function block-nya. Caranya adalah klik kanan, kita compile. Nah, apabila tidak ada error, maka function blocks ini bisa kita gunakan di dalam section PLC yang bisa kita kombinasikan dengan ladder. Kembali kepada ladder yang tadi. Nah,
Di sini terdapat push button on dan push button off, di mana akan menghidupkan LED on dan off serta menghidupkan sistem yang meminta input dari sensor. Lalu kita scaling, kita konversi ke dalam float, serta untuk selanjutnya adalah yang barusan kan kita sudah mengintegrasikan pengurapan analog dengan function block fuzzy. Serta yang terakhir adalah rancang sebuah HMI yang merepresentasikan sistem tersebut dan simulasikan. Yang pertama adalah, sebentar ini susah dipindah teman-teman. Nah, yang pertama adalah apabila programnya sudah kita buat, di sini ini kan tadi pengintegrasian mengintegrasikan pengurapan analog dengan function block fuzzy. Caranya gimana? Caranya adalah kita ambil dari new function block atau call F ini. Nah, jika kita taruh, kita bisa panggil fuzzy yang tadi. Seperti itu. Karena saya sudah panggil, jadi saya tidak akan meload atau memanggil function block invocation lagi. Nah, yang pertama adalah nilai dari RTD, kita ambil dari D25 atau address D25 dari nilai SCL si RTD. Selanjutnya, nilai dari ultrasonic kita ambil dari D27 atau hasil scaling dari si ultrasonic. Sedangkan outputnya adalah motor fan, kita taruh di D29. Nah, ketika sistem dihidupkan, kan tadi manggil 1.00, yang ini tadi teman-teman, aktuator yang atas yang kita panggil. Nah, ini kan 1.00. Ketika LED hidup, maka kita sambungkan ke dalam fuzzy-nya sebagai nilai boolean 0 atau 1. Apabila 1, fuzzy akan bekerja. Nah, function block yang tadi kita tulis sepanjang itu direpresentasikan di dalam ladder menjadi sebuah kotak function block seperti ini, serta nilainya disimpan di dalam D25, D27, dan D29. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk cara mensimulasikannya, tekan Ctrl Shift W atau pergi ke Simulation, Work Online Simulator. Karena tidak ada PLC di rumah saya, maka kita hanya bisa mensimulasikan program tersebut. Nah, seperti ini teman-teman. Simulasi sudah berhasil dijalankan tanpa error walaupun terdapat satu warning. Ini masih off. Oh ya teman-teman, kalau terdapat kesalahan atau kesalahan kalkulasi di dalam fuzzy kita masih bisa mengeditnya dari function block ini, atau nah seperti ini, kita masih bisa mencek nilai fuzzy yang sudah kita tulis tadi. Seperti ini rulesnya atau fuzzification-nya. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan tentang rulesnya. Rules 1 sampai 9 kita ambil nilai minimum dari RTD cold dan ultrasonic dari nilai sensor RTD dan nilai sensor ultrasonicnya sebagai rule-nya. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah defuzzifikasi dari nilai-nilai tersebut dengan defuzzifikasi of weight average atau nilai rata-rata. Dengan caranya dengan nilai motor fan-nya adalah rule 1 slow, rule 2 slow, rule 3 mad, itu dan semuanya ditambahkan dengan nilai yang di dalam adalah dikali, lalu dibagi dengan rule 1 ditambah rule 9. Seperti itu teman-teman, nilai minimum yang tadi ini ditambahkan. Nah, itu defuzzifikasinya. Kita masih bisa mengedit atau mencek di mana titik kesalahan dari fuzzy kita dengan cara klik 2 kali di function block fuzzy kita, walaupun sedang work online simulator. Kita kembali ke section 1, lalu kita buka cek designer kita. Nah, ini HMI yang sudah saya buat.
seperti ini teman-teman. Untuk mensimulasikannya kita bisa tekan Ctrl T. Nah, pilih connect to CX simulator. Oh iya, sebelumnya gini teman-teman. Sebelumnya kita harus set dulu address-nya dari setiap komponen di dalam CX Designer ini. Jadi yang pertama seperti contoh push button ini. Nah, write address-nya itu ada di serial 0.00, yaitu apa tadi yang 0.00 saya lupa, mohon maaf. Nah, yang ini push button on 0.00. Sedangkan untuk push button off-nya terdapat di address 0.01. Kita harus samakan di CX Designer-nya. Nah, ini 0.01. Selanjutnya, apabila sudah semuanya kita samakan address-nya seperti ini. Untuk aktuator LED on-nya adalah 1.00, serta untuk LED off-nya adalah 1.01. Nah, benar. Untuk mendisplay nilai temperatur, RPM, dan resolusi, voltase, kita bisa menggunakan ini, numerical display input, dengan mereversekan atau menaruh address-nya di memori yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Seperti ini serial DM, saya taruh di memori DM00025 di serialnya, serta storage tipenya adalah bilangan real. Seperti itu teman-teman. Itu kita lakukan untuk temperatur, voltase, resolusi, RPM, jarak, arus, dan lain-lainnya untuk menampilkan nilai yang terdapat di dalam memori. Jika sudah, bisa kita simulasikan dengan cara Ctrl T atau Tools, pilih Test. Nah, jangan lupa kalau mau disimulasikan, PLC yang CX tadi itu juga harus di Work Online Simulator agar bisa terintegrasi dengan CX Designer-nya. Jadi kita work online terlebih dahulu yang di sini. Sebentar, mungkin masih downloading. Oh, kok error teman-teman. Coba kita close dan open proyeknya kembali. Sepertinya terjadi kesalahan. Coba kita tekan Ctrl Shift W lagi untuk simulasi. Oh, alhamdulillah bisa transfernya. Nah, seperti ini. Maka selanjutnya adalah kita buka di CX simulatornya. CX Designer-nya. Lalu tekan Ctrl P. Pilih Connect to CX Simulator yang Perform Integrated Simulation with Running. Jadi dia akan mengambil atau mengintegrasikan simulasinya dengan ladder atau program CX Programmer yang sedang berjalan sekarang. Pilih Start.
Nah, ini adalah HMI yang sudah kita buat teman-teman. Di sini nilai temperatur dan distance masih 0. Coba kita ganti di sini di input analognya. Coba kita kasih nilai 8000. Untuk yang satunya 4000. Oh, mohon maaf. Kita belum menghidupkan sistemnya. Kita hidupkan terlebih dahulu dengan menekan tombol push button ini, on. Nah, seperti itu. Di sini ada indikator on sedang menyala. Coba lagi. Nah, dengan input, kita ambil input dengan resolusi tadi kan 8000, dan untuk yang ultrasonic 4000. Kan tadi kita tugas yang pertama? Nah, menggunakan scaling untuk menyesuaikan resolusi analognya 0 sampai 8000 dengan spesifikasi seperti spesifikasi sensornya. Nah, sensornya kan yang RTD 0 sampai 200. Berarti jika resolusinya 8000, nilai yang keluar adalah nilai tertingginya dong. Kan resolusinya kan spesifikasinya 0 sampai 200. Resolusinya 0 sampai 8000 berarti 8000 dengan nilai resolusi tertinggi sama dengan nilai temperatur atau nilai spesifikasi dari sensor tersebut paling tinggi yaitu 200. Nah, sedangkan resolusi 4000 karena ultrasonic maksimalnya 0 sampai boundariesnya atau nilai batasannya 0 sampai 10, maka resolusi 4000 distance-nya menjadi 5. Nah, dengan temperatur 200 derajat dan jarak 5 dengan jarak 5 meter menghasilkan putarannya 1800 dengan 5 volt. Resolusinya paling tinggi yaitu 8000. Seperti yang sudah kita setting di rules fuzzy tadi. Atau coba kita ambil contoh yang lainnya dulu. Coba kita buka ini tugas individunya. Jika temperaturnya dingin dan levelnya rendah, maka kecepatannya slow. Kita coba aja teman-teman. Kita coba 1000. Ini juga 1000. Di sini kita masukkan input menggunakan resolusi seperti tugas ke-1 tadi. Nah, ini teman-teman. Temperaturnya 25 dan distance-nya 1 menghasilkan putaran 500 rpm, di mana ini cukup pelan. Dengan 1 voltase, untuk ultrasonic arusnya 6 ampere, voltase untuk fan motornya adalah 1 volt dengan resolusinya 2222. Seperti itu teman-teman. Untuk mematikan sistemnya bisa kita tekan tombol off yang akan mematikan sistem, memutus arusnya karena kita menggunakan push button off-nya itu connection tertutup, coil tertutup seperti ini. Nah, terima kasih untuk tugas individu saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.